Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat anugerah yang menolong kita sampai hari ini. Kita ada di akhir dari bulan Mei, sebelum kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni, pertengahan tahun ini. Wow, saya yakin dan percaya sepanjang bulan ini kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami banyak hal yang bisa kita ceritakan bagaimana Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang selama beberapa waktu ini kita sedang pelajari bersama, yaitu tentang khotbah di bukit, Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Pagi ini kita akan melihat sama-sama Matius pasal yang ke-5 ayat yang terakhir, ayat yang ke-48. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Saudara, kita tahu bahwa kita manusia tidak akan mungkin bisa menjadi sempurna. Sempurna dalam pengertian tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki satu celah, ya, tidak mungkin. Karena kita sendiri pun sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa yang hanya dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita tahu hal itu, dan itu adalah sebuah kebenaran yang tidak akan pernah bisa kita bantah. Saudara, kita bisa menahan mulut kita untuk tidak ngomongin orang. Kita bisa tahan tangan kita untuk tidak memukul orang lain, tidak membunuh orang lain. Tapi kita tidak bisa menahan hati dan pikiran kita untuk kita tidak membenci, untuk kita tidak membicarakan orang dalam hati dan pikiran kita. Dan itu adalah berdosa. Dosa sejatinya bukanlah apa yang kita lakukan secara fisik. Dosa itu dimulai dari dalam hati kita. Nah, ada kabar buruk buat kita, yaitu bahwa hati manusia itu penuh dengan berhala. Berhala yang paling besar buat manusia adalah dirinya sendiri. Bagaimana memuaskan keinginan-keinginannya, bagaimana supaya kita puas, dan untuk membuat hati manusia menjadi puas, manusia dapat melakukan apa saja. Tapi ada kabar baik buat kita. Karena Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, firman Tuhan berkata, "Kamu telah menerima hati nurani yang baru." Sehingga keinginan-keinginan kita yang lama, yang penuh dengan dosa, itu berganti dengan keinginan-keinginan yang baru, yaitu untuk menyenangkan Allah. Dari sini kita mengerti kalau kita punya kerinduan untuk berdoa, punya kerinduan untuk merenungkan firman, punya kerinduan untuk beribadah. Jangan menganggap semua itu adalah pilihan kita. Mari sadari bahwa itu adalah pekerjaan Allah dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya yang sudah ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu bukan lagi tertulis di buku bagi kita. Firman Tuhan itu tertulis di dalam hati kita. Perintahnya, ketetapannya ada di dalam hati kita. Sehingga setiap kali kita melakukan apa yang tidak berkenan, yang berbicara adalah hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita hidup, kita tidak akan pernah berjumpa dengan orang yang sempurna. Kita hanya akan berjumpa dengan orang-orang yang diubahkan Tuhan menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami hal ini. Yesus mengajarkan dalam pasal yang ke-5 tentang apa yang kita baca ini. Satu perikop ini Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat yang ada di atasnya, yaitu ayat 17 dengan judul perikop Yesus dan Hukum Taurat, sampai dengan ayat yang ke-48. Yesus berbicara tentang perubahan dari orang-orang percaya yang dulunya hanya memikirkan bagaimana supaya tidak masuk ke dalam neraka. Yesus berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan tidak hanya berbicara tentang saya tidak jadi masuk neraka, saya masuk surga. Kedewasaan berbicara tentang bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bagaimana kita bertumbuh untuk kita semakin serupa dan segambar dengan pribadinya. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi satu perenungan yang baik buat kita. Apa yang menjadi alasan kita untuk kita taat melakukan segala sesuatu yang kita lakukan? Atau dalam konteks apa yang kita baca hari ini dari ayat yang ke-48, apa alasan kita mengejar kesempurnaan? Kalau buat kita kesempurnaan itu adalah tidak memiliki kesalahan sama sekali, maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi kalau kita memahami bahwa kesempurnaan itu adalah berubah menjadi dewasa, maka kita akan terus menyerahkan kehidupan ini. Biarlah Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Roh Kudus beracara bagi kita untuk mengubahkan kita setiap hari
Bapak Ibu Saudara, percayalah kita tidak akan pernah bisa mengubahkan manusia, termasuk mengubah diri kita sendiri. Kita tidak punya kuasa untuk mengubah hati manusia, tapi Tuhan yang berkuasa atas hati manusia. Dialah yang mampu dan dialah yang sanggup untuk mengubahkan hati manusia. Oleh sebab itu Saudara, kita perlu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biasakanlah untuk kita menyapa Tuhan dengan sapaan, dengan cara yang seperti kita berbicara dengan orang yang ada di dekat kita. Seringkali yang membuat kita menjadi sulit adalah kita melihat Tuhan itu sebagai satu sosok yang menakutkan, seperti seorang sosok yang sepertinya akan menghukum kita. Saudara, kalau kita renungkan dalam Alkitab, dalam kitab Injil terutama, Yesus menggambarkan buat kita bahwa Bapa lebih merindukan pertobatan kita atau keselamatan kita daripada kebinasaan kita. Ini harusnya mendorong kita untuk setiap kali kita datang kepada Allah, kita datang dengan hati yang terbuka. Kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak sanggup untuk menghadapi ini. Aku marah sekali Tuhan, aku kecewa sekali Tuhan. Tuhan, aku pengen sekali untuk melakukan dosa ini Tuhan. Aku butuh anugerah-Mu untuk aku bisa lepas dari semuanya ini. Saudara, mengakui itu jauh lebih baik daripada kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-48, standar yang Yesus berikan kepada orang Israel, buat orang Yahudi, juga buat kita orang percaya, itu bukanlah standar yang mudah. Oleh sebab itu, kesempurnaan kita adalah sebuah kemustahilan kecuali kita menyerahkan kehidupan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dia yang mampu mengubahkan kita, Dia yang mampu membenarkan kita. Dialah kebenaran kita, Dialah kehidupan kita, Dialah kesempurnaan kita. Ketidaksempurnaan kita menjadi sempurna ketika kita berjalan di dalam rencananya. Ketidaksempurnaan kita menjadi sempurna ketika kita menyerahkan kehidupan di dalam tangannya. Biarlah ini menjadi perenungan yang baik bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, selamat memasuki minggu yang baru, selamat mengakhiri bulan Mei ini, dan mari kita sambut bulan yang baru. 2 hari lagi kita akan masuk ke bulan Juni. Biarlah kita menatap hari esok dengan penuh pengharapan, karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita, Dia ada di pihak kita, dan kita tidak pernah berjalan sendirian. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.